Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwan fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala bi fadlihi wa minanihi nuwasilu qira'atana wa darsana min kitab Kashfus Satir wa huwa kitab yashrah fihi muallifuhu rawamid min kitab Radudun Nadir wa Jannatul Manadir. Baik, setelah beberapa lama kita absen dari pembahasan kitab Kashfus Satir ini, sekarang kembali kita lanjutkan di halaqah yang ke-56 dari rangkaian halaqah pembacaan kitab Kashfus Satir, yang merupakan syarah dari Rawamid Radudun Nadir. Nah, bagi yang belum menyimak atau baru bergabung pada video kali ini, silakan disimak terlebih dahulu video-video di pertemuan sebelumnya. Total sudah kita bahas dalam 55 video, muqaddimah mantiqiyah, kemudian awal-awal dari matan Radudun Nadir. Baik, maka kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang sempat tertunda kemarin. Sekarang kita masuk halaman 200. Pembahasan tentang al-af'al wal a'yan al-muntafa'u biha qabla wurudi syara'. Pembahasan yang masih ada kaitannya dengan bab al-mubah. Jadi kita sekarang sedang di pembahasan ahkam at-taklifiyah, hukum taklifi yang ketiga, yaitu mubah. Nah, jadi sudah kita bahas hukum taklif yang pertama itu wajib, kemudian yang kedua mustahab. Nah, sekarang yang ketiga al-mubah. Al-mubah sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita sampaikan bahwasanya ada khilaf dalam masalah mubah, apakah mubah itu adalah hukum syar'i atau tidak. Khilaf ini ada kaitannya dengan pembahasan kita sekarang. Nah, jadi pendapat yang kita ambil bahwasanya mubah itu adalah hukmun syar'i. Ada yang mengatakan dia bukan hukum syar'i. Di antaranya adalah ba'dul Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah itu mengingkari mubah itu sebagai hukum syar'i. Karena mubah kan artinya kondisi netral. Tidak diperintahkan, tidak dilarang. Berarti dia bukan bagian dari hukum syar'i. Nah, itu pendapat dari Al-Mu'tazilah. Sedangkan Ibnu Qudamah dan jumhur ulama berpendapat bahwasanya mubah itu adalah hukum syar'i. Nah, kemudian sudah kita bahas dalil-dalil dari masing-masing qaul dan yang rajih yang mana. Sudah kita sampaikan juga kemarin bahwasanya fi'il itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, fi'il yang syariat terang-terangan, secara terang-terangan menyebutkan bahwasanya boleh melakukan, boleh meninggalkan. Antara melakukan atau meninggalkan. Kemudian fi'il yang kedua itu yang tidak ada nasnya. Tidak ada nas yang mengatakan melakukan atau meninggalkan. Akan tetapi ada nas yang hanya menyebutkan tidak masalah melakukan atau meninggalkannya. Jadi nggak ada mengatakan if'al au la taf'al, nggak ada. Tapi yang ada adalah mengatakan la ba'sa bihi. Nah, itu bagian yang kedua. Kemudian bagian yang ketiga, fi'il yang tidak ada dalil syar'inya. Artinya dalil yang berkaitan dengan masalah ini nggak ada. Syariat mendiamkan masalah ini. Nah, maka yang seperti ini apa hukumnya? Perbuatan-perbuatan yang seperti ini, perbuatan yang tidak ada nas di situ. Apakah harus kita lakukan atau boleh kita tinggalkan atau bagaimana? Nah, itulah yang kita bahas sekarang di al-af'al wal a'yan al-muntafa' biha qabla wurudi syara', yaitu perbuatan-perbuatan. Dan al-a'yan artinya zat. Az-zawat. Al-muntafa' biha, yang diambil manfaatnya qabla wurudi syara', sebelum datangnya syariat. Maksudnya di sini adalah
perbuatan-perbuatan dan hal-hal yang dulu sebelum syariat itu datang dengan nas itu sudah diambil manfaatnya, ya, sudah diamalkan, itu maksudnya. Berarti ini sesuatu yang ya, syariat mendiamkannya, tapi sudah ada hukum sudah dimanfaatkan sebelum sebelum syariat itu datang, ya. Ya, jadi sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus membawa syariat, ya, orang-orang sudah mengambil manfaat dari hal tersebut, ya, ya, dan itu tidak ada nasnya. Ketika Nabi datang, Nabi nggak katakan ini hukumnya begini, ini hukumnya begini. Nabi diamkan masalah itu. Nah, makanya seperti ini bagaimana hukumnya dalam masalah atau pandangan syariat. Inilah yang akan kita bahas sekarang. Di pasal ini al-af'alu wal a'yanul muntafa'u biha qabla wurudi asy-syara'. Nah, sebelum kita mulai, kita lihat ke matan terlebih dahulu, ya. Teman iqra al-matan. Baca matannya di sini. Kita baca dulu matan dari kitab Rawdatun Nadhirnya. Faslun wa ikhtulifa. Di matannya di halaman 71. Nah, para ulama berselisih pendapat tentang perbuatan-perbuatan dan zat-zat yang diambil manfaat sebelum syariat itu datang. Apa hukumnya? Qaulul awal. Ini matannya ya, kita baca matannya. Nanti kalau antum ada yang mau ikut melihat matannya, ya kita share di grup nanti. Al-qawlu awal faqala at-Tamimi wa Abu Khattabi wal Hanafiyatu ya 'ala al-ibahati. Nah, At-Tamimi, Abul Khattab dan Al-Hanafiyah ini pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya hal-hal yang seperti itu dihukumi mubah. Nah, apa dalil mereka? Yang pertama, intifa'una biha min ghairi dararin 'alaina wa 'ala ghairina falyakun mubahan. Nah, ya karena apa? Karena ya kenapa pendapat yang pertama ini mengatakan mubah? Karena hal-hal tersebut ketika kita manfaatkan berarti kan nggak ada mudarat atas diri kita, tidak juga kepada orang lain, maka hukum asalnya berarti mubah. Nah, itu dalil mereka yang pertama, dalil secara logika. Kemudian yang kedua, wala anna Allah subhanahu khalaqa hadhihi al-a'yana li hikmatin la mahalata wa la yajuzu an yakuna dhalika la naf'in yarji'u ilayhi yarji'u ilayhi thabata annahu li naf'ihi. Nah, dalil mereka yang kedua, mereka berdalil bahwasanya Allah menciptakan sesuatu itu nggak mungkin nggak ada hikmahnya, nggak mungkin sia-sia penciptaan sesuatu itu, pasti ada hikmahnya, dan hikmahnya itu pasti mengandung manfaat. Sesuatu yang Allah ciptakan itu pasti mengandung manfaat, dan manfaat itu kembalinya bukan ke Allah tapi ke hamba. Itu maksudnya. Jadi manfaat yang ada pada sesuatu yang Allah ciptakan itu manfaatnya kembali ke kita, bukan kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Pertimbangannya kepada hamba gitu. Ya. Nah, dan pendapat yang kedua, nah, pendapat yang kedua, pendapat dari Al-Imam Ghazali, Al-Qadhi Abu Ya'la dan beberapa Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwasanya al-af'al wal ayan al-muntafa biha qabla urul syara' hukmuha 'alal hadhar. Baik, cukup sampai situ. Itu dua pendapat. Dan pendapat yang ketiga mengatakan la hukma laha, tidak ada hukumnya. Nah, berarti kita sudah punya di sini ada tiga qaul. Yang pertama mengatakan apa? Mubah. Yang kedua mengatakan hadhar, haram. Ya, kemudian yang ketiga mengatakan la hukma laha. Baik, kita kembali ke kitab. Hadil mas'alatu minal masailil muta'alliqati bit tahsini wat taqbih al-aqliyain. Permasalahan ini merupakan salah satu dari permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tahsin dan takbih secara akal. Kalau antum melihat orang membunuh orang lain,
ini akal antum pasti mengatakan itu perbuatan yang buruk tanpa melihat kepada undang-undang, tanpa melihat kepada aturan adat, tanpa melihat kepada hukum syariat. Ya, akal antum akan langsung mengatakan itu perbuatan yang buruk. Ya, itu namanya takbih akal. Jadi tanpa melihat kepada dalil, akal itu sudah mengatakan itu buruk. Apalagi kalau melihat ke dalil, semakin menguatkan bahwasanya itu adalah sebuah hal yang buruk. Nah, wal aslu annahu lam yakhilla waqtun an syar'in. Hukum asalnya bahwasanya nggak pernah ada waktu zaman yang khilla. Ya khilla artinya kosong. Tidak ada zaman yang kosong dari syariat itu. Ya, kan tadi dikatakan qabla wurudi syara', sebelum turunnya syariat. Berarti sebelum turunnya syariat, masa jahiliyah nggak ada syariat begitu maksudnya? Bukan begitu. Ya, qabla wurudi syara' maksudnya di sini sebelum Nabi diutus. Ya, tapi syariat dari Allah melalui nabi-nabi yang lain kan tetap ada. Ya, jadi syariat Allah di muka bumi ini nggak pernah keputus. Famundu anzalallahu subhanahu wa ta'ala Adam alaihi salam ilal ardi anzala ma'ahu syar'an amarahu fihi wa naha. Maka sejak Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Nabi Adam alaihi salam ke atas bumi, Allah turunkan juga syariat bersama Nabi Adam, perintah dan larangannya. Maka dari zaman Nabi Adam seterusnya sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, dan sampai detik ini syariat Allah di muka bumi itu tidak pernah terputus. Wafat Nabi yang satu diganti dengan Nabi yang lain, begitu seterusnya. Ya, hanya saja jarak antara Nabi Isa dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu jaraknya panjang. Ya, sehingga di situ ya, ketika Nabi diutus, hampir-hampir ajaran tauhidnya Nabi Isa itu sudah hampir musnah, hampir punah. Hanya sedikit saja yang menganutnya. Nah, waswabu an yu'abbaru an hadhil mas'alah. Ya, judul dari permasalahan ini adalah al-af'al wal a'yan al-muntafa'u biha al-maskutu anha. Nah, ini harus tambahkan kata al-maskutu anha. Al-maskutu anha artinya dia didiamkan oleh syariat. Ba'da wurudi syariat, setelah turunnya syariat. Nah, tadi judul dari Ibnu Qudamah apa? Qabla wurudi syariat. Ya. Nah, jadi yang tepat di sini adalah ba'da wurudi asyara. Jadi ini adalah hal-hal, perbuatan-perbuatan atau zat-zat diambil manfaatnya oleh manusia, dan ketika Nabi datang, ketika Nabi diutus, Nabi mendiamkan hukumnya. Allah juga tidak menurunkan hukum dari perbuatan tersebut. Wa huwa ma yusamma bi martabatil afwi. Ya, ini yang disamakan tersebut dengan istilah martabat al-afwi. Ya. Wal kalamu fil asya allati sabata naf'uha wa intafa dararuha. Ya, kalau kita berbicara masalah ini, berarti kita berbicara masalah hal-hal yang manfaatnya jelas dan mudaratnya tidak ada. Ini kita bicarakan. Kita nggak sedang membicarakan rokok di sini, kita membicarakan khamar. Kita membicarakan hal-hal yang ada manfaatnya bagi manusia. Misalkan olahraga. Nah, Nabi nggak pernah secara spesifik mengatakan kalian olahraga. Ya, Nabi hanya ajarkan untuk berlatihan berkuda, memanah dan sebagainya, termasuk perbuatan-perbuatan dianjurkan. Nah, Nabi mengatakan nggak menganjurkan umatnya untuk berolahraga secara terang-terangan. Nah, tapi kan itu adalah sesuatu yang muntafa' biha, yang diambil manfaatnya, bagus bagi badan, dan syariat mendiamkannya. Nah, olahraga ini berarti hukumnya apa? Itu maksudnya. Paham ya? Ya, itu tasawur masalah. Wa hadhihi al-mas'alatu ikhtalafat fiha anzarul fuqaha wal usuliyyin. Nah, dalam masalah ini tidak hanya para usuliyin yang berbeda pendapat, tapi juga pandangan-pandangan para fuqaha juga berbeda dalam masalah ini. Artinya apa? Ya, artinya permasalahan ini permasalahan yang luas. Ya, dia mencakup juga ke dalam masalah fikih. Jadi fuqaha pun dalam ilmu fikih pun permasalahan ini dibahas. Nah, al-madhabul awal, pendapat yang pertama, itu pendapat yang mengatakan bahwasanya dia itu mubah tadi, yaitu mazhab al-Hanafiyah wa Zahiriyah wa katsirun minas Syafi'iyah wa huwa mazhabu at-Tamimi. Siapa itu at-Tamimi? At-Tamimi itu ya nama aslinya adalah Rizqullah ibn Abdul Wahhab al-Baghdadi.
Wa Abul Khattab, ya Abul Khattab, ya Abul Khattab Al-Kalwazani, ya penulis kitab At-Tamhid. Ya, minal Hanabilah, dari kalangan Hanabilah, wa ghairuhum, ya berapa juga dari kalangan yang selain mereka. Wa huwal qaulu bil ibahah. Nah, itu qaul yang pertama, al qaul bil ibahah, mengatakan boleh. Wa huwa rajihu inda Ibnu Qudamah wa ghairihi. Inilah yang rajih menurut Ibnu Qudamah dan selain beliau. Nah, ini pendapat yang dirajihkan oleh penulis kitab Radul Nadir al-Ibahah. Nah, pernah kita sampaikan bahwasanya di antara tabiat Ibnu Qudamah itu kalau menyampaikan pendapat-pendapat yang ada, maka pendapat yang pertama beliau sampaikan itu biasanya pendapat yang beliau rajihkan. Ya, beliau mengatakan iya alal ibahah wa sadallu ala dzalika bi adillatin naqliyatin wa aqliyah. Kita baca dulu dalil pendapat yang pertama, baru kita baca pendapat kedua dan dalilnya, pendapat ketiga dan dalilnya. Baik. Awalan al-adillatun naqliyah minal kitab. Nah, Iqra. قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا حيث إن الله سبحانه وتعالى علينا بما خلق وأبلغ درجاته المنى الإباحة وقد أضاف الله سبحانه ما خلق لنا بالله واللام تفيد الملك وأدنى الملك وأدنى درجات الملك إباحة الانتفاع بالمملوك. Nah, dalil yang pertama dalil dari Al-Qur'an, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Ya. Ya, perhatikan kata lakum dan jami'an di situ, ya. Lakum ada lam di situ. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan lakum bagi kalian ma fil ardi, ya, segala yang ada di muka bumi, jami'an seluruhnya. Haitsu imtannallahu subhanahu wa ta'ala alaina bima khalaqa. Imtanna artinya memberikan. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita, ya, segala hal yang, ya, Ia ciptakan. Wa ablagha darajatil manni al-ibaha. Dan derajat tingkatan al-man, pemberian yang paling tinggi itu adalah pembolehan. Nah, kalau anak kasih antum buku, ya, itu artinya, ya, boleh antum, ya, pakai buku ini. Nah, itu namanya darajatu al-man, yang paling tinggi. Nah, kalau anak kasih antum buku dan anak katakan, ya, buku ini saya pinjamkan, boleh nggak antum jual? Nggak boleh. Ya, berarti, ya, pemberian buku kepada antum itu tidak sepenuhnya antum punya kuasa atasnya. Buku yang antum sewa tidak antum punya kuasa atasnya. Artinya antum boleh memanfaatkan tapi nggak boleh menjual. Ya, berarti kan derajat pemberiannya di situ masih rendah, ya, karena antum nggak punya hak penuh. Ya, maka dikatakan di sini, kalau Allah memberikan kepada kita segala hal yang ada di muka bumi ini, berarti artinya Allah membolehkan kita untuk memanfaatkannya. Ya, Allah berikan kita tanah, Allah berikan kita air, Allah berikan kita tanam-tanaman. Nah, itu berarti kita diperbolehkan oleh Allah untuk memanfaatkannya. Gitu. Ya, ini dalil mereka berdasarkan ayat tadi. Waqad adhafallahu subhanahu ma khalaqa lana billah. Di ayat tadi ada kata lakum, ada lam di situ. Dan lam itu dalam bahasa Arab huruf jar yang memiliki makna al-milkiyah, kepemilikan. Dan tingkat kepemilikan yang paling rendah adalah ibahatul intifa bil mamluk. Boleh memanfaatkan hal yang kita miliki. Itu tingkatan paling rendah. Antum punya air,
Nah, boleh antum mengambil manfaat dari air ini. Nah, ini adalah tingkat paling rendah dari antum memiliki sesuatu. Jual boleh nggak? Boleh. Ya, buang boleh nggak? Boleh. Nah, tingkat yang paling rendah dari antum memiliki sesuatu adalah boleh memanfaatkannya. Gitu. Ya. Ada barang-barang yang antum punya atau hal-hal yang antum punya, tapi antum nggak boleh jual. Ya, misalkan antum punya anak dan istri, nggak boleh kan antum jual. Gimana? Tapi boleh nggak dimanfaatkan? Ya, dimanfaatkan dalam artian antum mengambil kewajiban hak-hak antum dari istri, misalkan meminta dia untuk taat kepada antum, ini kan memanfaatkan. Maka itulah derajat kepemilikan yang paling rendah, diperbolehkannya kita mengambil manfaat dari hal yang kita miliki. Ulang sekali lagi, derajat kepemilikan yang paling rendah adalah diperbolehkannya kita untuk mengambil manfaat dari hal-hal yang kita miliki. Nah, berarti ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan isinya bagi kita, ya derajat kepemilikan yang paling rendah itu adalah minimal kita boleh memanfaatkannya. Ya, tidak semua di muka hal-hal di muka bumi ini boleh kita jual, tapi semuanya boleh kita manfaatkan, tentunya sesuatu yang halal. Baik. Kemudian dalil yang kedua masih dari Al-Qur'an, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bi." Nah, dalam ayat ini dikatakan bahwasanya hal-hal yang haram itu hanyalah hal-hal yang berupa maitah, bangkai, aw daman masfuhan, darah yang mengalir, aulah khinzir, atau daging babi, fa innahu rijsun, yang seperti itu adalah kotoran, au fisqan, atau kefasikan, uhilla li ghairillah, yang ya au fisqan, ya, atau kefasikan, ya, uhilla li ghairillah, yang disembelih untuk selain Allah. Nah, faja'ala al-aslu al-ibahata wa tahrim mustatsna. Nah, berarti di situ perhatikan, di awal dikatakan tadi, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak mendapati dalam wahyu itu sesuatu yang ya, makanan-makanan yang diharamkan kecuali. Berarti kan hukum asalnya mubah, karena yang diharamkan itu ada pengecualiannya. Ya, artinya jumlah yang diharamkan itu lebih sedikit daripada jumlah yang diharamkan. Gitu. Anda katakan misalkan di ruangan ini ada 10 santri. Anda mengatakan ya 3 orang santri pergi ke masjid. Berarti hukum asalnya santri tidak pergi ke masjid. Karena yang pergi keluar hanya sedikit jika dibandingkan dengan yang ada. Mustatsna dia berarti. Nah, di dalam ayat ini yang diharamkan adalah bangkai, darah, daging babi dan sebagainya. Nah, ini berarti menunjukkan bahwasanya hukum asal sesuatu itu selama tidak termasuk hal yang disebutkan di ayat ini, hukum asalnya adalah mubah. Ini dalil mereka yang kedua. Dalil yang ketiga, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ya alla tusyriku bihi syai'an. Ya. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang ahli kitab itu, ta'alau, kemarilah kalian, atlu, akan aku bacakan apa-apa yang Rabb kalian telah haramkan atas kalian. Kalau hal-hal yang dihalalkan perlu dibacakan nggak? Nggak perlu, kasih banyaknya. Ya, kalau kita ngomong konteks lughah ya, ini sama kayak antum belajar isim ma'rifah sama nakirah. Yang antum pelajari dalam nahwu itu jenis-jenis ma'rifah, nggak ada jenis-jenis nakirah kan? Nakirah paling ya maksudah, ghair maksudah doang. Yang antum pelajari adalah aqsamul ma'rifah. Kenapa? Karena hukum asalnya nakirah. Hukum asal kata itu nakirah banyak. Ya, khilaf para ulama apa hukum asal kata itu ma'rifah atau nakirah, yang jelas nakirah itu ya adalah lebih banyak daripada ma'rifah. Baik. Kemudian ya dalil yang keempat, qauluhu ta'ala qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bi ghairil haqq. Ya, katakanlah sungguhnya Rabbku mengharamkan al-fawahish, kekejian ma dhahara minha wa ma batan, yang tampak maupun yang tidak tampak, wal itsma, dosa, wal baghya bi ghairil haqq, al baghyu pengkhianatan
kesalahan bighairil haq. Faqad bayyana subhanahu fi hataini al-ayataini ma harrama. Yang di dalam dua ayat terakhir ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa-apa yang ia haramkan saja. Nah, berarti padalla dzalika ala ibahati ma siwa. Berarti selain yang disebutkan itu hukumnya mubah. Baik. Kemudian dalil mereka dari sunnah al-mutahharah adalah pertama qauluhu sallallahu alaihi wasallam ma ahallallahu fahuwa halal wa ma harrama fahuwa haram wa ma sakata anhu fahuwa afun faqbalu minallahi afiyatah fa innallaha lam yakun liyansa syai'an. Apa yang Allah halalkan maka dia adalah sesuatu yang halal, sebaliknya apa yang Allah haramkan maka dia adalah sesuatu yang haram. Sedangkan sesuatu yang Allah diam darinya, artinya tidak ada hukum ya, tentangnya, maka dia adalah afun. Nah, ini kita sebut tadi dengan nama martabatul afwi itu. Ya, maka dia adalah afun, ya, sesuatu yang dimaafkan. Faqbalu minallahi afiyatah, maka terimalah dari Allah pemaafannya Allah. Ya, hal-hal yang Allah berikan kepada kalian berupa keringanan itu terimalah. Fa innallaha lam yakun liyansa syai'an, karena Allah tidak melupakan sesuatu apapun. Nah, dalil dari sunnah yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna a'dhamal muslimina fil muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fa hurrima min ajri mas'alati. Sesungguhnya ya kaum muslimin yang paling besar dosanya kepada kaum muslimin yang lainnya adalah man sa'ala an syai'in, yaitu orang yang bertanya tentang sesuatu lam yuharram, yang tidak diharamkan, fahurrima, tapi kemudian menjadi diharamkan min ajli mas'alati, dikarenakan pertanyaannya tersebut. Nah, jadi kalau syariat mendiamkannya jangan ditanya. Ya, itulah kenapa Nabi SAW ketika melihat para sahabat ya 2 malam berturut-turut ikut sholat tarawih bersama Nabi di masjid, di malam yang ketiga Nabi nggak keluar. Kenapa? Khawatir sholat tarawih akan diwajibkan dan itu akan memberatkan kaum muslimin. Nah, baik. Ya, jadi sanian al-adillatu al-aqliyah, itu dalil dari naqal Al-Qur'an dan Sunnah. Sekarang dalil dari akal, ya. Dalil akan bolehnya sesuatu yang datang dan didiamkan oleh syariat. Nah, dalil yang pertama, inna hadhil asya'a ya alimnal intifa'a biha. Sungguhnya hal-hal yang ada di sekeliling kita ini, kita tahu bahwasanya dia itu bisa diambil manfaatnya. Wala darara alaina minha, dan kita enggak terkena mudarat setelah memanfaatkannya. Wala ala ghairina, orang lain juga enggak terkena mudarat. Wan naf'u matlubun, dan mengambil manfaat itu sesuatu yang dianjurkan. Kalau ada sesuatu ya bisa kita ambil manfaatnya, maka manfaatkan, itu hukum asalnya. Ya, jadi hukum asal sesuatu yang ada manfaatnya adalah kita ambil manfaatnya. Padahal dzalika alal ibahah. Ini berarti menunjukkan hukum asalnya adalah mubah sesuatu. Baik. Dalil yang kedua, pendapat yang mengatakan mubah adalah innallaha subhanahu wa ta'ala khalaqa hadhil asya'a li hikmatin aw li ghairi hikmah. Fa khalquha li ghairi hikmatin batilun. Allah menciptakan sesuatu itu ada hikmah atau tidak? Ada hikmahnya. Perbuatan Allah itu yang kaidahnya dalam ilmu akidah ya. Af'alullahi ta'ala manutatun bil hikmah. Atau kaidahnya. Af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah manutatun, terikat dengan hikmah. Kalau manusia, ya, banyak perbuatan manusia yang nggak ada hikmahnya, nggak ada manfaatnya. Gitu. Tapi Allah yang melakukan apapun itu pasti ada hikmahnya. Menurunkan hujan, menumbuhkan tanam-tanaman, menurunkan bencana, bahkan pasti ada hikmahnya. Ya, jadi pasti ada hikmahnya, tidak sama dengan perbuatan manusia atau hamba. Bakhalquha li ghairi hikmatin batilun, maka nggak mungkin Allah menciptakan sesuatu tanpa ada hikmahnya. Ya, karena Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya la'ibin, ya, dalam keadaan ya, bermain-main. Kami nggak main-main menciptakan langit dan bumi itu. Wa qaluhu subhanahu wa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un.
Ya, apakah kalian mengira bahwasanya Allah menciptakan kalian abatan, sia-sia? Ya. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak dikembalikan kepada Allah. Fata'ala Allahul Malikul Haq. Maka maha suci Allah, maha tinggi Allah Al-Malikul Haq. Baik. Wal abas wal la'ab la yajuzu 'alal hikmah. Sifat al-abas dan sifat al-la'ab. Al-abas itu tadi sia-sia, al-la'ab itu bercanda atau bermain-main. La yajuzu 'alal hikmah. Ini adalah sebuah hal atau dua hal yang bertentangan dengan hikmah. Orang dikatakan hakim, bijaksana, punya sikap hikmah kalau dia tidak suka melakukan perbuatan sia-sia dan tidak suka bermain-main. Nah, berarti al-hikmah itu bertentangan dengan al-abas wal la'ab. Fasabata annahu subhanahu wa ta'ala innama khalaqaha li hikmah. Maka berarti Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Wala takhlu hadhil hikmatu imma an takuna li'audin naf'i ilaihi subhanahu wa ta'ala au ilaina. Dan ada dua kemungkinan di sini. Hikmah itu kembalinya ke siapa? Apakah hikmah itu berupa kembalinya manfaat kepada Allah atau kepada hamba? Allah menciptakan sungai. Allah menciptakan lautan. Ada dua kemungkinan sekarang. Lautan ini kan ada manfaatnya. Nah, manfaatnya ini kembalinya ke siapa? Ya, ke Allah atau ke hamba. Wal awwalu batilun. Nah, kembali ke Allah itu batil, nggak mungkin. Listihalatil intifa' alaihi azza wa jalla, karena mustahil Allah mengambil manfaat dari apa yang dia ciptakan. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nggak butuh kepada makhluk. Fasabata annahu khalaqaha liyantafi'a biha al-muhtajuna ilaiha. Berarti Allah menciptakan segala sesuatu itu agar diambil manfaat oleh orang-orang yang butuh. Fa'ala dzalika kana naf'ul muhtaji matlubul husul aina makana. Maka oleh karena itu naf'ul muhtaj, memberi manfaat kepada orang yang butuh, itu sesuatu yang matlubul husul. Matlubul husul artinya harus dilakukan aina makana, dimanapun ia berada. Ya, memberikan manfaat kepada orang yang butuh, ya, selama kita mampu, maka itu dianjurkan. Artinya kalau ada suatu hal bisa memberi manfaat kepada orang lain atau kepada diri kita sendiri, maka ambil manfaat itu. Nah, maka merupakan sikap yang keliru kalau ada sesuatu yang bisa diambil manfaatnya tapi tidak kita ambil manfaatnya. Ini tentu menafikan adanya mudarat. Ya, kita punya pohon, ya, di hutan atau di kebun kita. Ya, maka ya pohon ini kan bisa diambil manfaatnya, entah untuk bikin bangunan atau untuk yang lainnya. Maka selama tidak ada mudarat dari menebang pohon tersebut, misalkan ya, mengakibatkan banjir atau yang lainnya, maka harus kita ambil manfaatnya. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu untuk diambil manfaatnya. Berarti hukum asal sesuatu adalah diambil manfaatnya. Baik. Fasabata annal asla bil manafi al ibaha. Maka kesimpulan kita, hukum asal dari sesuatu, ya, yang bisa memberi manfaat itu adalah mubah. Ya, karena untuk punya kaidah ya dalam kaidah fikih al aslu bil asya al ibaha. Hukum asal sesuatu itu adalah mubah, tapi itu sesuatu yang manafi, sesuatu yang ada manfaatnya. Ya. Nah, jadi ada orang merokok dengan dalil al aslu bil asya al ibaha, yang nggak bisa. Ya, al-asya di situ maksudnya al-manafi, yang ada manfaatnya. Hukum asal sesuatu yang ada manfaatnya itu adalah mubah untuk dimanfaatkan. Baik. Kemudian dalil yang ketiga, innal intifa'a bil mubahi intifa'un bima la dharara fihi 'alal malik. Allah Subhanahu wa taala qat'an. Mengambil manfaat dengan sesuatu yang mubah itu merupakan bentuk intifa bima la dharara fi, ya, merupakan bentuk intifa dengan sesuatu yang tidak memudaratkan al-malik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qat'an, ya, secara qat'i, ya, secara pasti. Ya, artinya apa? Ya, artinya bahwasanya kita mau mengambil manfaat dari benda-benda atau hal-hal yang ada di muka bumi ini sebanyak apapun, itu tidak akan memberikan mudarat bagi Allah. Kita ambil semua isi lautan, misalkan nggak ada pengaruhnya, nggak ada mudaratnya bagi Allah. Ya, ujung-ujungnya paling mudaratnya bagi manusia kalau berlebihan dalam mengeksploitasi alam.
Ya. Wala alal muntafi. Ya. Baik. Maka hukum asalnya mengambil manfaat itu ya tidak akan memudaratkan pemberi manfaat yaitu Allah, tidak juga memudaratkan yang mengambil manfaat yaitu hamba. Ini hukum asalnya ya. Tapi kalau berlebihan tentu keluar dari hukum asal itu. Fawajaba alla yumtana, maka berarti wajib tidak boleh dilarang. Artinya tidak boleh dilarang orang mengambil manfaat dari sesuatu. Ya. Ada orang nebang pohon. Pohon ini ya kalau kita lihat dia tidak ada mudaratnya kalau ditebang gitu. Ya, bahkan lebih besar manfaatnya kalau ditebang daripada tidak gitu. Nah, maka dalam kondisi seperti ini nggak boleh kita larang dia untuk menebangnya. Ya, tentu di sini ada perincian lagi ya, pohon ini punya siapa dan sebagainya. Ya, tapi hukum asalnya adalah tidak boleh dia dilarang untuk mengambil manfaat dari sesuatu yang Allah ciptakan dan dia hukum asalnya mubah. Kalau selama syariat mengatakan mubah mengambil manfaat dari situ atau syariat mendiamkan masalah itu, maka ya tidak masalah. Misalkan di sini al-istida'ah bidha'is siraj. Ya. Penerangan dengan cahaya lampu, pelita, obor misalkan. Ya. Atau pergi malam hari pakai obor. Itu namanya istida'ah bidha'is siraj. Maka ini ya adalah intifa dengan sesuatu yang mubah. Ya. Kalau kita menyalakan obor, pergi malam hari menggunakan obor menjadi penerangan alat bantu kita, ada manfaatnya nggak buat kita? Ada, menunjuki kita jalan. Nah, kemudian memudaratkan Allah apa tidak dengan kita menyalakan obor? Ya tidak. Bagaimana memudaratkan Allah dengan hal seperti itu? Nggak bisa manusia itu memberikan kemudaratan bagi Allah. Artinya merugikan Allah apa tidak? Kan tidak. Maka berarti kalau ada orang yang hendak mengambil manfaat dari penerangan api obor itu tidak boleh dilarang. Ya, selama dia gunakan untuk hal-hal yang mubah tentunya. Untuk penerangan misalkan, tapi kalau untuk bakar rumah orang ya nggak boleh. Masuk ke kaidah yang lain itu al-wasailaha ahkamul maqasid. Wal istidlal bidhillil jidar, itu juga ya berteduh di ya bayangan tembok. Ya, ini kan sesuatu yang mubah, maka intifa dengan sesuatu yang seperti ini yang tidak memudaratkan ya Allah sebagai pemberi manfaat, juga tidak memudaratkan ya manusia sebagai pengambil manfaat. Maka berarti ya selama tidak ada mudarat ke atas maupun ke bawah, ke atas maksudnya kepada Allah, ke bawah maksudnya kepada hamba, selama tidak ada mudarat di kedua sisi itu, maka hukum asalnya tidak masalah kita mengambil manfaat dari hal tersebut. Baik, ini dia ya pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya ya, hukum asal dari sesuatu yang didiamkan oleh syariat itu hukumnya adalah mubah. Nah, pendapat yang kedua yang mengatakan sebaliknya, al-qaulu bi annaha adat tahrim. Ya, mengatakan bahwasanya itu adalah sesuatu yang haram. Oh, berarti ya seperti yang tadi, pakai obor berarti haram dong. Kok bisa ada yang berpendapat begini? Nah, mungkin atau mikir begitu ya. Tapi sekelas Imam Al-Ghazali yang berpendapat begitu masalahnya. Ya, sekelas Al-Qadhi Abu Ya'la yang berpendapat seperti itu. Mereka ini para ulama. Ya, Al-Qadhi Abu Ya'la syekhnya Al-Hanabilah di zaman beliau. Nah, tapi kenapa mereka berpendapat seperti ini? Dalil mereka seperti apa? Insyaallah taala kita ambil di kesempatan selanjutnya. Allahu taala ala wa alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.